Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frista Fauzia Nuari, mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan 2022, gelombang 1, kelas GK1 dengan NIM 039222633 dari Universitas Pakuan. Tugas ini disusun guna memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Santa MPD. Selain itu, saya juga berharap agar laporan yang dibuat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Di sini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik pada mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan. Kampanye praktik baik ini berjudul Proses Scaffolding untuk mencapai Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik dalam pembelajaran IPA di kelas 6A SDN Polisi 1 Kota Bogor. Era abad 21 menjadikan perkembangan dunia semakin cepat dan kompleks. Perubahan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat modern. Abad 21 juga dapat dikatakan sebagai sebuah abad yang ditandai dengan terjadinya transformasi besar-besaran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat berpengetahuan menurut Soh dan Arsyad serta Osman pada tahun 2010. Di abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup atau life skill. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, menurut Yumriani dan kawan-kawan pada tahun 2022. Literasi sains merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan di abad 21 di antara 16 keterampilan yang diidentifikasi oleh World Economic Forum menurut WFUSA pada tahun 2015. Mengingat pentingnya literasi sains, maka mendidik masyarakat agar memiliki literasi sains merupakan tujuan utama dalam setiap reformasi pendidikan sains menurut Debord pada tahun 2000. Literasi sains memandang pentingnya keterampilan berpikir dan bertindak yang melibatkan penguasaan berpikir dan menggunakan cara berpikir saintifik dalam mengenal dan menyikapi isu-isu sosial. Literasi sains penting bagi siswa untuk memahami lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial modern, dan teknologi. Oleh karena itu, pengukuran literasi sains penting untuk mengetahui tingkat literasi sains siswa agar dapat mencapai literasi sains yang tinggi atau baik sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dan dapat bersaing dengan negara lain. Agar potensi tersebut dapat terwujud, diperlukan orientasi baru dalam pendidikan sains yang meliputi reformasi sasaran program pendidikan ke arah pengembangan kemampuan berpikir dan berbahasa, penyiapan peserta didik menghadapi isu sosial dampak penerapan IPTEK, penanaman nilai-nilai etika dan estetika, kemampuan memecahkan masalah, pengembangan sikap kemandirian, kreativitas, serta tanggung jawab.
Akan tetapi, tuntutan itu akan semakin berat dipenuhi apabila kenyataan di lapangan masih ditemui fakta bahwa pembelajaran IPA dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan bagi peserta didik. Kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam melakukan keterampilan proses dan aktivitas dalam pemecahan masalah juga perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat memahami materi dan memperoleh manfaat untuk hidupnya serta tumbuhnya nilai-nilai budaya dan karakter bangsa serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang berkebudayaan, bukan semata-mata hanya bertujuan supaya meraih nilai tes yang tinggi yang berdampak munculnya jiwa individualis dalam persaingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teori yang mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi oleh situasi yang bersifat kolaboratif. Artinya, pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan yang menyangkup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas di mana orang berada. Ini menunjukkan bahwa memperoleh pengetahuan dapat dicapai dengan melalui interaksi dengan orang lain dalam kegiatan bersama. Di dalam ketiga klaim ini, ia mengajukan gagasan yang unik dan kuat tentang pembelajaran dan perkembangan yang berasal dari situasi sosial, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Vygotsky dalam Taylor pada tahun 1993 mendefinisikan Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Menurut Tharp and Gallimore pada tahun 1988 yang dikutip oleh Yohanes pada tahun 2010, tingkat perkembangan ZPD terdiri atas 4 tahap. Tahap pertama yaitu More Dependencies to Other Stage, yaitu tahap di mana kinerja anak mendapat banyak bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tuanya, gurunya, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Dari sinilah muncul model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dalam mengembangkan kognisi anak secara konstruktif. Tahap kedua, Less Dependent External Assistance Stage. Tahap di mana kinerja anak tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi lebih kepada self-assistance. Lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. Tahap ketiga, Internalization and Automatization Stage. Tahap di mana kinerja anak sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan sendirinya tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. Walaupun demikian, anak pada tahap ini belum mencapai kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri dalam upaya mencapai kapasitas dirinya yang matang. Tahap yang terakhir, tahap yang keempat, The Automatization Stage. Tahap di mana kinerja anak mampu mengeluarkan perasaan dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, bolak-balik, recursion. Pada tahap ini, keluarlah apa yang disebut dengan de-automatization sebagai puncak dari kinerja yang sesungguhnya. Dalam menerapkan ZPD ini tidak bisa berdiri sendiri, terjadi karena kegiatan scaffolding dalam mencapainya. Scaffolding itu sendiri merupakan interaksi antara pendidik
dan peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Menurut Lailatul Badriah dan kawan-kawan pada tahun 2017. Langkah-langkah yang digunakan dalam penerapan strategi pembelajaran scaffolding menurut Ratnawati pada tahun 2008 yaitu: pertama, menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD untuk masing-masing siswa. Siswa kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat ZPD-nya dengan melihat hasil belajar sebelumnya. Siswa dengan ZPD jauh berbeda dengan kemajuan rata-rata kelas dapat diberi perhatian khusus. Kedua, setelah siswa dikelompokkan berdasarkan ZPD, guru merancang tugas-tugas belajar. Aktivitas belajar scaffolding yang meliputi menjabarkan tugas-tugas dengan memberikan pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci, sehingga dapat membantu siswa melihat zona atau sasaran tugas yang diharapkan akan mereka lakukan. Guru menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan siswa yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penjelasan, peringatan, dorongan atau motivasi, penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan, dan pemberian contoh atau modeling. Ketiga, guru memantau dan memediasi aktivitas belajar yang meliputi mendorong siswa untuk bekerja dengan pemberian dukungan sepenuhnya. Kemudian, secara bertahap, guru mengurangi dukungan langsungnya dan membiarkan siswa menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Dan yang keempat, guru mengecek dan mengevaluasi belajar yang dicapai serta mengecek dan mengevaluasi proses pembelajaran. Apakah siswa bergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri dalam belajar atau ke arah sebaliknya. Langkah-langkah pembelajaran scaffolding tadi sebenarnya hampir sama dengan problem-based learning. Namun membedakan dalam proses pembelajaran scaffolding, siswa dikelompokkan dengan ZPD atau Zone of Proximal Development. Guru lebih intens dalam memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada wali kelas 6A SDN Polisi 1 pada pembelajaran mata kuliah PPL 1 di SDN Polisi 1, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dialami peserta didik yang muncul pada pembelajaran IPA. Yaitu pembelajaran IPA menekankan pada proses percobaan yang dapat menghubungkan pengetahuan kognitif awal siswa dengan materi yang akan dipelajari dalam kelas. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan proses berpikir peserta didik dalam memahami konsep dan dapat diterapkan atau diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus mampu menyajikan sebuah pembelajaran yang juga melibatkan siswa secara langsung. Namun, dalam kenyataannya, ketika proses pembelajaran IPA berlangsung, banyak pembelajarannya yang dilakukan secara konvensional, di mana pembelajaran berpusat pada guru dan berjalan satu arah tanpa melibatkan siswa secara langsung yang dapat mengakibatkan pembelajaran secara pasif. Dengan adanya permasalahan tersebut pada kegiatan praktik terbimbing, maka saya mengupayakan pembelajaran scaffolding dalam pelajaran IPA untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pembelajaran scaffolding dipilih dan digunakan dalam pemecahan masalah dengan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dan menjadi keunggulan pembelajaran scaffolding. Yaitu, scaffolding menggali potensi individu dengan pembelajaran, belajar mandiri dan menanamkan rasa percaya diri, rasa bahagia, dan
berkompetensi dari keberhasilan peserta didik untuk mencapai target dengan kemampuannya sendiri. Implementasi dari teori Vygotsky dalam penerapkan scaffolding pada pembelajaran IPA kelas 6A SDN Polisi 1 sebagai berikut. Di tahap 1, menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD untuk masing-masing siswa. Pendidik memperhatikan hasil penilaian harian sebelumnya, di mana terdapat 7 siswa dari 37 siswa yang masih memiliki nilai di bawah KKM. Kemudian, pendidik membentuk kelompok-kelompok belajar kecil yang terdiri atas 5-6 peserta didik dengan membentuk pola V berkelompok menghadap ke papan tulis dengan membagi siswa-siswa yang mengalami kemampuan rendah agar dibantu oleh siswa-siswa lain yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Atau kegiatan ini dinamakan sebagai kegiatan sequence and pacing dan juga peer collaboration. Scaffolding tahap yang kedua, pendidik merancang tugas-tugas belajar, aktivitas belajar scaffolding, yaitu pendidik melakukan kegiatan explaining, menjelaskan ulang materi tentang pubertas kepada peserta didik dan menjelaskan kembali cara menanggapi masa pubertas. Yang kedua, pendidik memberikan nomor kepala kepada peserta didik atau menggunakan metode number head together untuk melakukan kegiatan reviewing atau meninjau kembali dan menelaah sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam menjawab pertanyaan tentang cara menanggapi masa pubertas pada masa remaja. Tahap yang ketiga, guru memantau dan memediasi aktivitas belajar. Pendidik memantau kegiatan peserta didik dengan melihat ke setiap kelompok dan memberi bantuan berupa instruksi kegiatan yang dilakukan atau membantu tahap yang belum selesai. Yang kedua, pendidik mempersilahkan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang cara menanggapi masa pubertas di depan kelas. Tahap keempat, guru mengecek dan mengevaluasi hasil belajar yang dicapai. Pendidik menanyakan kepada peserta didik hasil diskusi kelompok, kemudian mengantarkan kepada kesimpulan yang tepat tentang pengetahuan baru. Dan yang kedua, pendidik memberikan refleksi dan penguatan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari pada hari ini, yaitu tentang cara menanggapi masa pubertas. Itu tadi penerapan scaffolding di kelas 6A. Selanjutnya, implementasi tingkat perkembangan ZPD pada pembelajaran IPA kelas 6A menggunakan 6 fase. Di fase yang pertama, guru menanyakan pertanyaan berkaitan permasalahan kontekstual untuk membangun pemahaman siswa tentang cara menanggapi masa pubertas, seperti apakah ada siswa yang telah mengalami masa pubertas? Bagaimana perbedaan antara manusia pada masa anak-anak dan manusia pada masa remaja? Di fase yang kedua, peserta didik mendesain prosedur atau langkah untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan. Prosedur melibatkan menggambar, beraksi, menulis, dan menggunakan alat. Prosedur tersebut digunakan untuk berpikir tentang pemahaman IPA dalam pembelajaran cara menanggapi masa pubertas menggunakan nomor kepala. Pendidik memutar dadu dalam menentukan siswa bernomor kepala untuk menjawab pertanyaan mewakili kelompoknya. Fase yang ketiga, guru membantu peserta didik untuk memunculkan komunikasi dari pemikirannya. Guru menanyakan pertanyaan yang lebih fokus untuk mendapatkan klarifikasi dari pemikiran peserta didik dan prosedur penyelesaian masalah.
Interaksi tersebut membantu peserta didik menyelesaikan masalah-masalahnya tentang cara menanggapi masa pubertas. Misalnya, bagaimana cara merawat diri agar tidak terjadi kerusakan kulit dan jerawat. Bagaimana caranya menghindari masalah bau badan pada masa pubertas, dan lain sebagainya. Fase keempat, peserta didik melaksanakan kegiatan diskusi membuat peta konsep bersama kelompoknya menggunakan LKPD yang sudah disediakan oleh pendidik. Fase kelima, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya berupa peta konsep dan lagu sederhana tentang cara menanggapi masa pubertas. Dan fase yang terakhir, fase keenam, peserta didik menggeneralisasikan hasil diskusi seluruh kelompok menjadi satu kesimpulan yang sama tentang cara-cara menanggapi masa pubertas di masa remaja. Di akhir pembelajaran, peserta didik memahami konsep baru tentang cara menanggapi masa pubertas di masa remaja. Demikian kampanye praktik baik yang sudah saya terapkan pada peserta didik kelas 6A SDN Polisi 1 dalam pembelajaran IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Calon guru pendidikan profesi guru. Jayalah pendidikan Indonesia. Jayalah Indonesia dengan pendidikan untuk Indonesia lebih baik.